Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuziza Fitri, NIM saya 2213479, Fakultas Dakwah, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat learning journal pada mata kuliah Public Speaking yang membahas dengan tema demam panggung. Teman-teman, perasaan gugup yang sangat luar biasa itu membuat nafas ketika kita berbicara itu pasti akan pendek. Misalkan contohnya saya demam panggung, saya akan gugup, saya akan gemetar tangan saya, terus mengeluarkan suara-suara gemetar. Misalkan Assalamualaikum. Nah, itu contoh kecil dari demam panggung. Nah, akibatnya teman-teman itu bisa macet berbicara, terus kehilangan konsentrasi akan apa yang akan teman-teman sampaikan. Nah, teman-teman, biasanya demam panggung ini teman-teman itu kurang pengalaman atau kurang persiapan. Nah, jadi teman-teman tuh harus sering latihan, harus sering menyiapkan materi secara matang. Bukan sering ya teman-teman ketika menyiapkan materi, tapi harus menyiapkan materi secara matang agar teman-teman ketika sudah berbicara di depan umum itu tidak mengalami demam panggung. Nah, rasa takut yang gagal, teman-teman harus bisa konsentrasi pada pesan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman. Anggap saja teman-teman berbicara di depan umum itu seperti berbicara dengan teman dekat teman-teman, berbicara dengan keluarga gitu, dan lupakan saja ketika banyak orang yang menonton teman-teman public speaking. Nah, dan selanjutnya itu di dalam demam panggung juga penyebabnya itu teman-teman tidak menyukai suara dan penampilan diri sendiri. Biasanya ketika teman-teman tampil menyiapkan outfit gitu kan, menyiapkan outfit untuk hari ini kayak kurang percaya diri akan penampilan teman-teman. Harusnya teman-teman itu harus percaya diri akan kemampuan teman-teman, harus percaya diri akan outfit teman-teman, dan harus menyukai suara teman-teman juga. Memang sih banyak dari kita itu ketika kita melakukan public speaking dan dengarkan kembali suaranya itu banyak yang tidak suka gitu kan, maksudnya dengan diri sendiri gitu. Dan sebisa mungkin kita harus mengurangi itu agar kita terhindar dari demam panggung. Dan juga ada kurangnya waktu atau usaha untuk mempersiapkan mental. Nah, ketika teman-teman sudah ditunjuk untuk melakukan public speaking, sebisa mungkin dari sekarang teman-teman harus bisa menyiapkan mental, menyiapkan waktu untuk belajar dan belajar. Ketika teman-teman sudah datang di acara tersebut, datanglah lebih awal. Nah, bekali diri teman-teman dengan pengetahuan yang sesuai materi. Persiapkan alat yang akan digunakan teman-teman ketika presentasi. Nah, berbicara dengan harga diri teman-teman itu bagaimana teman-teman? Ketika teman-teman menganggap teman-teman itu bagus, menganggap teman-teman itu bervalue, pasti akan muncul rasa percaya diri yang kuat. Jadi teman-teman itu jangan sampai merendahkan harga diri teman-teman sendiri. Sebisa mungkin kita tunjukkan penampilan yang paling bagus kepada audiens agar kita tidak mempermalukan diri sendiri. Dan juga percayalah teman-teman, ketika kita menyampaikan kepada audiens hal-hal yang menarik, berguna dan penting, itu pasti akan membuahkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Nah, teman-teman, kita harus bisa menundukkan rasa takut ketika akan tampil. Jangan sampai kita ragu akan kemampuan diri. Tetapkan tujuan kita apa? Misalkan tujuan kita public speaking tentang materi kemahasiswaan. Nah, kita harus bisa memberikan tujuan itu dengan yang realistis dan juga menunjukkan kemampuan visual kita masa depan. Bayangkan oleh teman-teman, diri teman-teman itu menjadi public figure yang sangat amat memotivasi audiens, dan juga pasti dari situ teman-teman akan sangat amat bangga ketika teman-teman dijadikan motivasi oleh audiens. Dan selanjutnya itu
harus mengetahui kebutuhan audiens. Apa sih yang akan kita sampaikan dan apa yang akan dibutuhkan oleh audiens ketika kita sampaikan. Hilangkan pikiran negatif teman-teman akan kerisauan teman-teman untuk melakukan public speaking. Jangan takut, jangan pesimis, karena kita pasti bisa. Dan yang paling penting adalah teman-teman, ketika kita melakukan public speaking itu ataupun sejenisnya, jangan dijadikan beban. Ya, ingat teman-teman, jangan dijadikan beban. Tapi kita lakukan saja, pasti akan membuahkan hasil yang bagus. Nah, tips mengatasi demam panggung teman-teman. Yang pertama itu persiapan diri dengan baik-baik. Dengan sebaik-baiknya berlatih presentasi, bisa di depan kaca ataupun direkam seperti ini ya teman-teman, dan nanti akan ditonton ulang oleh teman-teman. Ketika kita tidak sanggup untuk menatap mata audiens, tatap saja ke bahunya atau ke jidatnya, ya. Karena biasanya ketika kita berbicara dan menatap mata audiens itu pasti akan hilang konsentrasi ketika kita merasakan demam panggung. Tetapi ketika kita melihat ke arah yang objek yang berbeda, pasti akan tidak akan terkecoh konsentrasi kita. Atur nafas teman-teman, agar teman-teman memiliki nafas yang bagus. Terus ucapkan doa, jangan lupa berdoa, karena berdoa ini juga kunci teman-teman untuk berjalannya acara teman-teman dengan bagus. Jangan lupa mengafirmasi diri untuk saya bisa, saya berhasil, saya pasti bisa. Teman-teman, Charles Bonar Said itu mengatakan rasa takut itu wajar. Wajar sekali teman-teman. Rasa takut itu sangat amat wajar karena manusiawi, ya. Biarkanlah semua rasa takut itu ada teman-teman, ya kan. Jadi tapi jangan sampai rasa takut itu menjadi bumerang untuk teman-teman, untuk tidak melakukan hal-hal yang ingin teman-teman lakukan, hal-hal positif ya teman-teman. Jangan sampai rasa takut itu menjadi bumerang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.